Sebelum melanjutkan menonton, segala dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, klik tombol like juga ya. 15 menit selanjutnya orang tuaku datang. Ada seorang santriwati yang mengantarkan keduanya ke rumahku. Ibuku langsung memelukku dan bapakku juga bergabung. "Ada apa toh, Nduk?" tanya ibuku dengan wajah cemas. Aku tahu, pasti ibu kepikiran semalaman, dan ia memendamnya sampai sekarang. "Nggak apa Bu, aku mau pulang aja." Zaki sudah tahu, kini bapakku yang bertanya. "Bapak tanya sudah tahu?" "Ya tentu tahu. Wong aku nelponnya di depan orangnya kok." "Tahu Pak, bener kan?" aku jawabnya. Dia tahu, kalau nanyanya, udah diizinin. Nah itu yang susah jawabnya aku. Kami berangkat dengan mulus, aku diam, dan lebih banyak. Bersandar di kursi tengah, perutku mual, dan kepala pusing sekali. Bayiku ini memang sangat dia aku kabur dari bapaknya dia langsung kumat. Kumat bikin ibunya lemas seperti ini. "Mual Endok?" tanya ibuku. Aku mengangguk, tak berani menjawab, karena rasanya mual ini sudah di tenggorokan. 15 menit selanjutnya kami tiba. Dan aku tak bisa lebih lega lagi. Rumahku, home sweet home. Walau rumah orang tuaku kecil, dengan halaman sempit, ini seperti surga untukku. Aku langsung masuk ke rumah dan tujuan pertamaku adalah kamar mandi. Biar, aku muntah seperti orang mandi. Mungkin karena aku tak sarapan tadi pagi, atau karena si baby lagi ngambek ibunya kabur dari rumah. Yang jelas setelahnya aku lemas. Aku bersandar beberapa menit di kamar mandi, karena kakiku rasanya kayak jeli. Menunggu beberapa menit, sampai aku rasa diriku kuat melangkah, baru aku keluar kamar mandi. Aku berjalan pelan, berusaha tidak terlihat sakit, atau pusing. Aku buat wajahku datar-datar saja, berjalan masuk ke kamar, dan berbaring di kasurku, yang ternyata masih bersih. Pasti ibu yang membersihkannya selama ini. "Nak, kamu sudah sarapan?" tanya ibu dari pintu. Aku menggeleng. "Ya pantesan Kai, kamu muntah-muntah, karena gak sarapan. Hamil besar kamu Nak. Perjalanan jauh seperti itu, sulit untukmu. Apalagi kamu gak sarapan, seperti cari masalah sendiri. Sudah, ibu carikan bubur dulu, kamu minum air teh hangat ini, biar ada tenaga." Ibuku membawakan teh hangat memang, sepertinya ibu tahu aku muntah hebat tadi. Makanya langsung ada teh hangat. Aku meminumnya sedikit, lalu tidur lagi. Abis sudah tenagaku sekarang. Aku terbangun dan melihat wajah ibuku yang panik. Ia buru-buru memberiku teh hangat lagi lalu berteriak. "Kayla bangun Pak, bantuin ibu." Aku yang bingung. "Kenapa heboh sekali ibu?" Aku biasanya bangun tidur dimarahi karena tidur seperti kerbau, susah dibangunin. Kenapa sekarang heboh begini? Bapak langsung membantuku duduk, dan menyangga punggungku. Lalu ibu dengan cekatan membawakan bubur hangat di sebuah mangkuk. Menyuapiku, duh. Aku lumer dengan ini. Ibuku yang sudah tua, menyuapi anaknya yang keras kepala dan mau jadi ibu. Apa aku bisa sekuat dan sesabar ibuku nanti saat aku jadi ibu? Aku hanya bisa masuk 5 suap bubur itu. Sesudahnya, ibu memberiku air hangat lagi, dan memintaku istirahat lagi. Nanti akan dibangunkan saat zuhur tiba. Aku melirik, sudah jam 11 siang, jadi aku tadi tidur berapa jam? Pantas saja ibu panik. Aku memainkan ponselku, jadwal sidang sudah ada. Dan karena aku hamil besar, aku dapat kompensasi pelaksanaan sidang, bisa dengan cara online. Ada banyak sekali pesan. Memang aku malas melihat handphoneku. Karena pasti Zaki mengirimi pesan, nasihat atau sebuah kalimat yang menyindirku. Karena aku tidak dewasa, menurutnya. Ada banyak pesan,
Dan tentu saja Zaki paling atas. Ada 15 pesan darinya. Dih, rajin amat tuh orang. Aku ogah membukanya. Ternyata aku tertidur lagi. Apa wajar Bumil kerjaannya tidur terus? Aku terbangun dengan kondisi perut sakit sekali. Aku panggil ibu, karena aku rasa perutku mau meledak, rasanya sakit sekali. Bu, ibu, perut Kayla sakit bu. Aku berteriak kencang, sekencang yang ku bisa. Terdengar suara langkah kaki terburu-buru, ternyata ibu dan bapak lari menuju kamarku. Mereka lalu membawaku ke klinik terdekat. Aku baru hamil 8 bulan, dan itu pun belum genap 8. Menurut para orang tua, usia kehamilan 8 tidak boleh melahirkan karena biasanya posisinya belum bagus. Belum siap melahirkan, malah ibuku tadi bilang, lebih baik melahirkan di bulan ke-7 daripada 8. Resikonya lebih kecil. Pikirku, literally, aku masih 7 bulan, kan? Aku masuk ke klinik, seorang bidan memeriksaku, dan mengatakan kalau air ketubanku sudah merembes. Duh, jadi aku mau lahiran beneran nih, lahiran tanpa suami. Duh, beneran jadi janda muda aku kalau begini. Untung aku punya banyak relasi baik sesama SMA, dan kebanyakan dari mereka adalah anak orang kaya. Mungkin aku bisa meminta pekerjaan dari mereka nanti. Lulus kuliah sudah punya anak dan jadi janda. Duh, bonus sekali hidupku ini. Ibuku menyuapiku makan, ia memaksa aku makan. Katanya untuk tenaga nanti, aku sudah tak nafsu, tentu saja menolaknya. Kayla gak kepengen bu, mual, protesku. Aku masih di ruang tunggu klinik itu. Ada 2 bidan, satu senior dan satunya magang. Mengawasiku sejak tadi, mereka sudah tahu kondisi fisikku yang sedang kelelahan sehingga ini terjadi. Makanya mereka duduk anteng di pojokan. Kamu butuh energi Kai, kalau kamu ngelahirin sekarang kamu bisa ngeden kuat nanti. Ayo, demi anak kamu, pinta ibuku. Bapak juga terlihat sedikit panik. Lalu ponsel bapak berdering. Bapak mengangkatnya tanpa melihat Calerit. Iya, bahkan bapak tak mengucap salam. Saking bingungnya dengan kondisi aku. Iya Anissa, ini Kayla di klinik. Kayaknya mau lahiran sekarang, ucap bapak. Alamat. Kalau Anissa sudah tahu, keluarga itu pun akan tahu. Termasuk Zaki, bisa abis dia diceramahin sama bapaknya nanti. Kapok, kejadian waktu aku kabur ke Wonogiri saja. Membuatnya tak disapa bapak sebulan, sampai aku yang rayu bapaknya mau menegur Zaki. Bapaknya adalah sosok favoritku, membelaku dalam kondisi tertekan. Iya, bapak gak tahu, tanyain ke abangmu tuh. Sahabatmu diapain sampai kayak gini? Bapak lalu memutus panggilan. Bapak membentak Anissa tadi di telepon. Mungkin karena emosi dan tekanan, mana ada orang tua yang tega melihat anaknya merintih kesakitan seperti ini. Bahkan salah satu petugas magang tadi bilang, kalau aku terlalu kecil, maksudku, tubuhku terlalu kurus. Aku seperti orang busung lapar, plus perut yang lebih membusung. Bapak meletakkan ponselnya di samping tempat tidurku. Wajahnya sudah tegang. Ia lalu mengelus punggung tanganku. Kamu kuat Kai? Bisa, kalau perlu bapak yang akan jamin kamu sama anak kamu hidup setelah ini. Sebuah kalimat yang syarat makna, ibuku juga kaget dibuatnya, tapi memutuskan diam. Semakin lama, perutku semakin sakit. Ibuku juga memasukkan makanan apapun ke mulutku. Katanya tambahan tenaga, mulai dari kurma, sampai roti. Setiap 2 jam, bidan seniornya memeriksaku. Memeriksa pembukaanku. Di jam 8 malam, aku sudah bukaan 2. Biasanya kalau lahiran pertama memang lama bu, tapi karena ibu air ketubannya sudah rembes, mending ibu di sini aja. Karena tidak boleh terlalu lama dalam kondisi ini, memang aku sudah diberi rangsangan pil, dan suntik, mempercepat proses pembukaan.
Mungkin. Yang jelas, dari apa yang disampaikan, aku harus cepat melahirkan, biar anakku tak terkena racun dari ketuban yang rembes itu. Itu saja yang kutangkap, mana bisa aku mikir. Sakitnya saja setengah mati begini. Bersambung. Bagaimana ya kelanjutan cerita selanjutnya? Apakah Kayla kuat menjalani proses lahiran ini tanpa suami dan didorong psikologis yang sedang buruk? Ikuti terus keseruannya.